Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan, kajian asar bulan suci Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan. Nomor satu setelah iman adalah sehat. Maka kesehatan ini kita gunakan untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kesehatan untuk kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sehingga kesehatan kita ini bermanfaat di dunia, di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, asyru khisalin yubghidu Allahu min asyrati anfas. Kata ulama, ada 10 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala membenci. Ada 10 hal ini Allah membenci. Allah tidak suka dengan 10 orang ini. Nah, 10. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya. Orang yang bakhil dari orang yang kaya. Itu Allah enggak suka. Jadi Allah itu benci kalau ada orang kaya bakhil. Kenapa? Karena yang ngasih kan Allah. Tapi dia malah enggak mau ngasih yang kepada hamba Allah. Ini Allah kasih kita. Maksudnya itu supaya dibagi kepada hamba Allah yang susah. Tapi dia enggak bagi, itu Allah enggak suka. Padahal dia lahir enggak bawa apa-apa, ya. Dia enggak pernah doa, waktu kecil kan enggak ada anak kecil bisa doa. Tapi tiba-tiba jadi orang kaya. Siapa yang bikin kaya? Allah. Ya, itu kalau bakhil Allah enggak suka. Yang kedua, wal kibru minal fuqara. Yang kedua itu ya orang fakir yang sombong. Udah fakir sombong, itu Allah murka. Allah enggak suka kalau ada orang fakir ya sombong. Apa yang disombongi? Kalau orang kaya misalnya sombong kan ya mendingan lah ada yang disombongin, duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mengkilat, ya, uangnya berlipat-lipat, ya, kemana saja hendak naik pesawat, tambah istrinya 4. Jadi ya memang bangga atau sombong ya ada sedikit-sedikit wajar, tapi itu ya nggak boleh. Karena apa? Sombong itu pakaian Allah, ya, karena tidak ada seorang pun yang boleh sombong. Kenapa? Karena dia memang nggak punya apa-apa. Hakikatnya dia punya harta yang ngasih Allah, punya rumah yang ngasih Allah, punya mobil yang ngasih Allah. Terus apa yang disombongkan? Seandainya Allah cabut, habislah semuanya, ya. Tapi ini udah orang nggak punya apa-apa, ngontrak, ya, numpang lagi. Tapi sombong lah, itu Allah nggak suka itu, ya. Ya udah numpang. Tapi kalau kita semuanya sebetulnya sih ya hakikatnya dan numpang di bumi Allah semua, ya. Kita ini kan numpang di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah enggak suka. Ya, yang ketiga, wa tama'u minal ulama, ulama yang tomak, ulama yang mengharap. Jadi ulama ini pengennya dikasih aja, mengharapkan, ya. Ini pemerintahan sono kesini minta supaya pas, ya mengharaplah. Kalau ada ulama kok tomak, lah itu nggak bagus, Allah nggak suka, ya. Namanya ulama malah apa? Kerjaannya minta-minta, mengharap pemberian orang, itu nggak bagus, ya, Allah nggak suka. Kemudian yang keempat, wakilatul haya minan nisa, itu Allah murka wanita yang nggak punya malu, ya, ada sedikitnya malu minan nisa'i daripada wanita. Wanita nggak punya malu, ya, kemana saja. Apa tadi ada suaranya apa dah?
Tadi kata ada suaranya udah mau apa tadi? Oh, ini bapaknya ini bahasa Jawa, udah. Ya, bukan udah ya. Tetap aja pakai pakaian, tetapi pakaiannya itu ya minim. Jadi itu Allah itu benci. Kenapa? Karena dia itu yang disabdakan Nabi, nanti umatku di akhir zaman berpakaian tapi tidak berpakaian. Pakaian tapi enggak berpakaian. Kenapa? Pakaiannya ketat, pakaiannya ya tadi enggak sempurna. Jadi itu dibenci oleh Allah. Kemudian yang kelima, wa hubbud dunya minasyuyukh, yaitu orang yang sudah tua masih cinta duit, masih cinta dunia. Itu Allah enggak suka. Kenapa? Udah mau mati masih aja duitnya itu. Bukan berarti enggak boleh duit ya, tapi beda kalau orang cinta masih. Kalau yang udah tua-tua ini ya tinggal ke masjid, ibadah, memperbaiki amalan-amalannya. Ini masih aja ya. Masih nyari duit, terus masih cinta duitnya luar biasa. Itu Allah nggak suka. Kenapa? Larang dibuat makan aja udah Allah kasih udah cukup. Ya, masih nyari duit. Padahal kalau dunia ini, Pak, dunia ini sebetulnya itu kita itu menyikapi dunia ini santai-santai aja sebetulnya, ya. Biasa-biasa aja, santai-santai aja kita. Gak usah terlalu ngoyong, enggak, ya. Jadi dunia itu orang Al-Qur'annya jawamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah hayatud dunya, hidup di dunia ini hanya canda-canda, main-main, ya. Gak usah serius-serius, Pak. Gak usah serius-serius masalah dunia. Tapi yang serius itu adalah ibadah. Maksudnya begitu, ya. Jadi santai-santai, ya. Tapi yang serius adalah ibadah. Enggak ada orang Islam ya kok serius apa enggak santai-santai dilibas Yahudi. Yahudi yang gerakan juga Allah kok. Enggak ada. Kenapa? Karena orang Islamnya itu pertama ya santai-santai urusan dunia dan santai-santai urusan ibadah. Ya digiles lah, ya. Coba kalau orang itu ya ibadahnya semangat, taat kepada Allah semuanya ya. Orang-orang Islam ini dekat sama Allah semuanya. Itu orang Yahudi, orang kafir itu enggak ada apa-apanya. Ya kenapa? Karena yang menggerakkan kan Allah kan. Artinya Yahudi siapa yang menggerakkan? Allah. Ya. Kalau orang Islam, orang beriman itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di zaman sahabat. Zaman sahabat tunduk. Kenapa orang kafir sekarang pada berani? Karena orang Islamnya punya penyakit wahan, yaitu cinta dunia, takut mati. Itu yang sudah disabdakan Nabi. Sehingga Allah cabut rasa takutnya orang kafir terhadap orang Islam. Sehingga orang Islam, orang kafir itu enggak lagi takut kepada orang Islam. Kenapa? Karena sudah dicabut oleh Allah disebabkan orang Islamnya sudah cinta dunia. Sudah terkadung cinta dunia. Ya akhirnya apa? Orang Islam kan sibuk dunia. Akhirnya apa? Sholat enggak, puasa enggak. Ya akhirnya apa? Ya Allah akhirnya hancurkan juga. Ya. Kecuali kalau orang Islam. Ya itu ya ibadahnya rajin. Kalau dunia tetap aja kalau orang yang ibadahnya rajin, ya dunianya otomatis juga semangat juga, ya. Kenapa? Karena nanti Allah yang ngatur semuanya. Ya, dulu, ya tanda orang itu ada orang yang rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai itu aja, itu dia ketika buang air besar itu ada tikus bawa emas dianterin ke tempat dia buang air besar itu. Ada tikus enggak taunya bawa emas. Tikus. Kenapa? Karena dia itu taat kepada Allah ya. Permasalahannya itu bukan berarti orang Islam itu pada apa? Santai-santai urusan dunia, bukan. Karena apa? Orang Islamnya tidak serius di dalam ibadah, itu enggak serius dalam ibadah. Ya. Gitu. Ya. Jadi artinya itu
Ya dunia ini artinya santai itu bukan berarti terus nggak kerja. Artinya waktunya sholat, kerja, ya. Tapi lebih serius, lebih sungguh-sungguh ibadah daripada ketika dia dunia. Apalagi yang sudah tua-tua, ya. Ini orang tua masih cinta dunia, padahal sudah mau mati. Ya, sudah mau mati. Maka Allah nggak suka. Kenapa? Lah, udah mau mati masih mikirin dunia. Padahal duitnya juga masih ada. Ya, masih ada. Cukup. Ya. Ya. Ya, ya. Kalau banyak duit, sedekah kan itu akhirat kan. Tapi maksudnya itu, jadi dia itu ibadahnya harus lebih rajin daripada nyari duitnya. Kalau udah tua itu harus lebih rajin, ya ibadahnya daripada nyari duitnya. Nyari duit ya tadi. Enggak sedekah. Itu kan kalau ada disedekahkan. Ya kalau enggak ada ya ke masjid ibadah. Maka kata Nabi itu kalau enggak punya duit ya senyum sodako. Lu senyum itu sodako. Ya kalau misalnya kita enggak punya duit itu tinggal ketemu siapa aja senyum. Ketemu sama senyum. Udah pahala kan, udah sedekah kan, ya. Kata Nabi. Oh iya, itu udah banyak. Coba kalau Bapak lewat dari pondok gede ini, ketemu orang senyum satu, kedua senyum lagi dua. Coba dapat 100 orang, berarti dapat 100 sodakoh itu. Ya, itu kalau nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, nggak mau sodakoh, cuma senyum itu namanya pelit. Ini duitnya banyak, ya, sekebok. Tapi dia cuman ketemu orang senyum, tapi nggak mau ngasih sedekah, itu namanya pelit, ya. Nah itu yang tadi orang kaya pelit, itu Allah nggak suka, ya, nggak suka kalau ada orang kaya itu pelit, itu Allah nggak suka, ya. Ya. Kemudian yang keenam wal kasalu minas sababi. Yang keenam yaitu pemuda yang malas. Nah itu Allah nggak suka. Masih sehat, kuat, koker, ya kok malas? Ya malas segala-galanya, malas ibadah, malas kerja. Nah itu kalau anak muda itu malas, itu Allah nggak suka. Ya, masih muda nggak mau kerja, malas. Itu namanya malas, mau sholatnya malas, kerjanya juga malas. Itu Allah nggak suka. Bagaimana kalau anak muda itu nggak malas, dia rajin nyari duit, kan nggak malas kan? Tapi nggak mau sholat, nah itu Allah juga nggak suka, ya. Kalau masih sholat ya nggak masalah, masih anak muda sholatnya di rumah misalnya sekali-sekali, nanti ke masjid waktu Ramadan saja, ya. Kalau Ramadan ke masjid, nanti kalau sudah nggak Ramadan ya sholat di mana saja, ya sholat aja, yang penting masih sholat, ya masih muda kan, beda yang udah tua nggak ke masjid. Ya. Yang ketujuh wal juru minas sultan, yaitu Allah benci kepada ya raja yang dolim. Nah, kalau ada raja dolim, penguasa yang dolim, ini Allah nggak suka, Allah benci. Kenapa? Long dia itu jadi raja, itu hakikatnya yang menjadikan Allah, tapi dia dolim kepada hamba Allah, ya Allah malah benci. Ya. Padahal itu adalah amanat, ya. Kalau ada raja itu kan adil, nanti ada di bawah arasnya Allah, mendapatkan naungan di bawah naungan Allah. Kalau raja itu adil. Tapi kalau dia raja itu kok dolim, itu boro-boro di bawah arasnya Allah. Ya, di tempat yang panas itu. Ya. Kemudian ke-8 wal jubnu minal ghuzza, yaitu lari dari peperangan. Itu Allah nggak suka. Ya, ini perang lari di depannya musuhnya, nah, bukan malah dia itu semangat. Kenapa? Kalau orang Islam itu kalau perang itu nggak boleh takut, harus punya keyakinan bahwa kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ada ajalnya. Kalau belum ajalnya nggak bakalan mati walaupun di depannya musuh.
Yang kedua, dia harus punya keyakinan kalau aku mati syahid masuk surga. Kan enak kan? Kalau menang mulia sehingga dapat harta rampasan, mengamalkan agama dengan tenang. Kenapa? Musuhnya udah mati. Tapi kalau lari ya nanti malah kalah nanti. Ya. Nah, kemudian 9 wal ujubu minaz zuhad, yaitu orang ahli zuhud tapi ujub. Ujub itu membanggakan diri. Ahli orang zuhud itu orang yang ya nggak terlalu senang dengan dunia. Ya, zuhud itu dia ya pokoknya hidup apa yang ada aja dia. Jadi enggak ngoyo. Ya, qanaah menerima apa adanya, ya. Dia hidupnya sederhana. Itu orang yang zuhud. Nah, zuhud tapi sebetulnya secara ini arti zuhud itu bukan berarti orangnya harus miskin, ya enggak, ya. Orang miskin itu belum tentu zuhud. Walaupun kaya bisa zuhud, artinya orang yang hatinya tidak terkesan dengan dunia. Itu namanya zuhud. Uangnya boleh banyak, tetapi tidak ada yang namanya dunia itu ngatur dirinya, enggak. Tapi dia yang bisa ngatur dunia, ya. Dunia banyak, hartanya banyak, tapi dia rajin ke masjid, rajin ibadah. Nah, ya, enggak terkesan dengan dunia. Ya, bukan berarti zuhud itu pakaiannya jelek, ya enggak juga, ya. Tapi dia itu ahli ibadah, ya, orang zuhud, tapi ujub. Ujub itu membanggakan diri tanpa ada orang lain. Itu namanya ujub. Kalau riya itu di depan orang. Riya itu pamer, ya, memperlihatkan ibadahnya di depan orang lain. Itu namanya riya. Tapi kalau ujub itu walaupun di dalam kamar sendiri, itu dia membanggakan diri. Enggak ada orang yang serajin sama saya. Enggak ada, malam-malam ini pada tidur semua, saya aja sholat. Nah, jadi dia itu di dalam dirinya itu ya ada ujub, membanggakan diri. Walaupun di dalam kamar itu enggak boleh, itu namanya ujub. Ya. Karena ada merasa hebat, merasa ya itu enggak boleh, walaupun namanya ujub itu memang sendiri. Kalau di tempat orang banyak itu namanya riya. Kalau tempat orang lain, ya itu diperlihatkan ibadahnya, ya. Niatnya karena manusia, itu namanya riya, bukan karena Allah. Tapi walaupun orang banyak, kita kan nggak niat sama manusia nggak bisa ngasih duit, manusia nggak bisa ngasih apa-apa. Ya kita niatnya kepada Allah, ya itu nggak riya. Tapi walaupun sendirian di dalam kamar, itu membanggakan diri. Bangga diri itu bukan kepada Allah, membanggakan diri sama manusia yang lain. Orang-orang itu pada tidur semuanya, ya saya kan ibadah, itu saya kan rajin. Nah itu membanggakan diri, ya. Nah, yang ke-10 waria, ini riya minal ibad, ya itu riya dari hamba Allah. Orang yang ya riya ibadah ingin dipuji orang, ya sedekah ingin dipuji orang. Apa saja pengen dipuji orang, diperlihatkan orang. Yo, malah cerita itu loh masjid dulu itu kalau nggak saya bantu itu nggak jadi. Nah, ya dipamerkan orang-orang lain. Nah, itu namanya riya. Nah, itu Allah tidak suka. Maka ada 10 ini. Kalau kita jangan sampai ya kena 10 ini. Yaitu orang kaya yang bakhil, orang fakir yang sombong, ulama yang tomak, ya, mengharap pemberian orang lain, dan wanita yang nggak punya malu, orang sudah tua masih seneng dunia, anak muda yang malas bekerja, malas ibadah, itu raja yang dolim, orang yang lari dari peperangan, dan orang ahli zuhud tapi ujub, ya ujub membanggakan diri dalam ibadahnya, dan orang yang riya, ya di dalam amal ibadahnya dan sedekahnya lain sebagainya. Pokoknya ya bedanya itu yang nggak boleh, ya membanggakan sama orang lain, ya. Tapi kalau sama Allah itu namanya kita itu bersyukur kepada Allah, ya. Jadi berbeda.
Demikianlah Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian sore ini kita bisa dapat ilmu, mudah-mudahan tidak sampai masuk di dalam 10 golongan yang Allah benci. Kalau kita jadi kaya, jadilah orang dermawan. Jadi orang fakir, jadilah orang yang merendahkan diri, orang fakir sombong. Kalau jadi ulama, jangan mengharap pemberian orang lain. Jadi wanita, ya jangan sampai nggak punya malu, ya. Jadi orang tua jangan terlalu cinta dunia. Jadi anak muda jangan pemalas, karena malas itu dibenci oleh Allah. Jadi raja jangan dolim. Jadi tentara kalau perang janganlah lari. Kalau orang yang zuhud ya jangan ujub, membanggakan diri. Dan kalau kita orang biasa, artinya selain daripada zuhud, kalau ibadah kita jangan ria. Insya Allah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan di bulan suci Ramadan, dan kita berdoa mudah-mudahan amalan-amalan kita ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian kita harus dijaga kalau ada sedikit terbetik di dalam hati, cepat-cepat baca la haula wala quwata illa billah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki yaitu hari-hari yang terakhir. Ya, maka carilah Lailatul Qadar dengan tambah lagi ibadah kita, tambah lagi taat kita, karena sebentar lagi ditinggal Ramadan. Marhaban ya syahrara